Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Zakia Fiantika dan sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang perhitungan manual menggunakan metode SAW. Jadi di sini ada studi kasus di mana dalam studi kasus ini kita akan menentukan sebuah restoran. Adapun kriteria yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Kriteria yang pertama adalah biaya, yaitu dengan variabel C1. Kemudian, kriteria kedua yaitu lokasi, diwakili dengan variabel C2. Kriteria ketiga yaitu fasilitas, diwakili oleh variabel C3. Kemudian, kriteria yang terakhir yaitu kualitas makanan, diwakili oleh variabel C4. Nah, dalam pembagian C1, C2, C3, dan C4, di sini ada penghitungannya. Jadi, misalkan dalam kriteria biaya, untuk harga yang kurang dari 50.000 nilainya 2. Untuk harga yang 50.000 hingga 100.000 nilainya 3. Untuk harga yang 100 hingga 150.000 nilainya 4, lebih dari sama dengan 150.000 nilainya adalah 5. Untuk pemberian nilai sendiri, semakin murah maka dia semakin baik. Kenapa? Karena semakin murah makanan dalam restoran tersebut, maka restoran tersebut dapat dikunjungi atau bahkan sering dikunjungi oleh banyak orang dan banyak kalangan. Nah, di sini ada kategori. Yang pertama yaitu kategori cost. Semakin kecil nilainya, maka semakin baik. Kemudian untuk kategori kedua, kategori benefit. Semakin besar nilainya, maka semakin baik. Untuk kriteria biaya sendiri itu masuk ke dalam kategori cost. Semakin kecil nilainya, maka semakin baik. Dalam kriteria lokasi, di sini ada tabel. Untuk jarak yang kurang dari 6 km, nilainya 2. Untuk jarak 6 hingga 8 km, nilainya 3. Untuk jarak 8 hingga 10 km, nilainya 4. Dan untuk yang berjarak lebih dari sama dengan 10 km, nilainya 5. Untuk lokasi ini masuk ke dalam kategori cost. Kenapa? Karena semakin dekat jarak lokasi dari kita, maka itu akan semakin baik. Bahkan sering kita kunjungi seperti itu. Oke, lanjut ke C3. Untuk C3 di sini ada fasilitas, di mana tidak memadai nilainya 1, memadai nilainya 3, sangat memadai nilainya 5. Nah, untuk kriteria fasilitas ini sendiri masuk ke dalam kategori benefit. Kenapa? Karena semakin besar nilainya, maka semakin baik. Bisa dilihat dalam tabel tersebut, nilai 5 yaitu sangat memadai. Untuk kriteria kualitas makanan, di sini ada tidak enak nilainya 2, enak nilainya 3, dan sangat enak nilainya 5. Untuk kualitas makanan ini masuk ke dalam kategori benefit. Semakin besar nilainya, maka semakin baik. Bisa dilihat lagi di tabelnya, untuk nilai 5 itu sangat enak. Jadi, bisa kita simpulkan, untuk C1 atau kriteria biaya, itu masuk ke dalam kategori cost. Untuk C2 atau lokasi, itu masuk ke dalam kategori cost. Untuk C3 fasilitas masuk ke dalam kategori benefit. Dan untuk kualitas makanan C4 masuk ke dalam kategori benefit. Untuk bobot kriteria, pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria atas dasar pertimbangan sendiri atau hasil survei atau bisa juga kuesioner. Nah, di sini saya memberikan bobot untuk C1 yaitu biaya, saya beri bobot 30. Kemudian untuk C2 lokasi saya beri bobot 20. Untuk C3 fasilitas saya beri bobot 20. Dan untuk C4 kualitas makanan saya beri bobot 30. Saya memberi bobot lebih kepada biaya dan kualitas makanan atas dasar pertimbangan sendiri. Nah, setelah kita tentukan bobotnya itu harus berjumlah 100. Setelah itu kita bagi 100. Yaitu 30 bagi 100 0,3, 20 bagi 100 0,2, 20 bagi 100 0,2. Nah, setelah kita bagi 100, maka kita masukkan ke dalam matriks. Nama matriksnya yaitu matriks W. Jadi di sini ada W 0,3, 0,2, 0,2, 0,3. Oke, kita masuk ke dalam perhitungannya. Pada studi kasus ini, ada 3 tempat restoran yang akan menjadi alternatif, yaitu restoran pertama Daun Bambu diwakili oleh variabel A1, restoran kedua yaitu restoran Front One yang diwakili oleh variabel A2, kemudian restoran ketiga itu ada Bani Resto diwakili oleh variabel A3. Oke, dalam perhitungan tersebut kita masukkan ke dalam tabel dulu. Jadi di tabel ada baris dari masing-masing nama restoran. Kemudian kolom-kolomnya dari kriteria.
Di restoran Daun Bambu atau variabel A1, menu-menu makanannya berkisar antara 50.000 hingga 100.000. Untuk di front one, menu-menu makanannya berkisar kurang dari 50.000. Sedangkan untuk Bani Resto, menu-menu makanannya berkisar antara 100 hingga 150.000. Nah, untuk C2 tadi lokasi, di mana Daun Bambu lokasinya kurang dari 6 km, Front One lokasinya 8 hingga 10 km, dan untuk Bani Resto lebih dari sama dengan 10 km. Jadi untuk biaya, Bani Resto paling mahal, dan untuk letak Bani Resto paling jauh. Kemudian untuk fasilitas, Daun Bambu dan Front One memadai. Kemudian untuk Bani Resto sangat memadai. Jadi dapat diambil kesimpulan untuk fasilitas Bani Resto paling baik. Untuk kualitas makanannya di sini sama-sama enak antara Daun Bambu, Front One, dan Bani Resto. Jadi kita masukkan ke dalam tabelnya enak, enak, dan enak. Setelah kita masukkan, kita jadikan nilai-nilai tersebut ke dalam bobot. Jadi untuk yang harganya 50 hingga 100.000 tadi, bobotnya adalah 3. Untuk yang kurang dari sama dengan 50.000, bobotnya adalah 1. Untuk yang berkisar antara 100 hingga 150.000, bobotnya adalah 4. Nah, untuk jarak, untuk yang kurang dari sama dengan 6 km, bobotnya adalah 2. 8 hingga 10 km, bobotnya 4. Lebih dari sama dengan 10 km, bobotnya 5. Untuk fasilitas memadai, bobotnya adalah 3. Dan sangat memadai, bobotnya adalah 5. Sedangkan untuk kualitas makanan yang sama-sama enak, maka bobotnya sama-sama 3. Bobot ini diambil dari pemberian bobot yang udah ditentukan di awal tadi. Setelah kita masukkan bobot-bobotnya, maka kita convert ke dalam matriks. Jadi di sini ada matriks 3233, 1433, 4553. Setelah itu kita lakukan normalisasi. Pada baris 1A1 tadi merupakan kategori kos biaya, di mana kategori kos ini semakin kecil nilainya maka semakin baik. Untuk tempat atau lokasi masuk ke dalam kategori kos. Untuk fasilitas masuk ke dalam benefit. Untuk kualitas masuk ke dalam benefit, di mana benefit semakin tinggi nilainya maka dia semakin baik. Kemudian untuk melakukan normalisasi kita lakukan satu persatu. Maksudnya gimana? Jadi di sini ada R1. R1 ini merupakan R baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1. Di sini ada angka 3. Jadi rumusnya min 314. 314 ini dari kolom 1. Min 314 per 3. Per perpotongan antara baris 1 dan kolom 1 per 3. Untuk yang R12 gimana? Sama, ini kan R12 baris 1 kolom 2. Jadi min 245 min kolom 245 per perpotongan antara baris 1 dan kolom 2. Baris 1 kolom 2, di sini ada angka 2. Jadi min 245 per 2. Bagaimana dengan perhitungan yang benefit? Untuk yang perhitungan benefit itu kebalikan dari perhitungan cost. Jadi R13 itu masuk ke dalam benefit. Jadi perpotongannya R13 baris 13 baris 1 kolom 3. Di sini ada 3. Maka kita tulis dulu 3. Kemudian per maksimum dari kolomnya 3, 3, 5. Begitu juga dengan R14 karena R14 benefit. Jadi kita ambil perpotongan antara baris 1 kolom 4 3 per maksimum dari kolom tersebut 3, 3, dan 3. Oke, setelah kita masukkan masing-masing rumusnya, maka kita hitung. Nilai minimum antara 3, 1, dan 4 paling kecilnya adalah 1. Jadi kita pilih 1 per 3. Nilai minimum dari 2, 4, 5 adalah 2. Maka kita masukkan angka 2 per 2 atau sama dengan 1. Untuk benefit kita tulis 3. Kemudian nilai maksimum antara 3, 3, dan 5. Karena paling tinggi adalah 5, maka kita pilih 5. 3 per 5 sama dengan 1,7. Untuk R14 juga sama. 3 per maksimum 3,3,3, yaitu 3 per 3 sama dengan 1. Begitu juga dengan yang lainnya, R21, R22, R23, dan seterusnya. Nah, setelah kita hitung normalisasinya, kita masukkan ke dalam matriks. Jadi nanti ada matriks 0,3, 1, 1,7, 1, 1, 0,5, 1,7, 1, 0,25, 0,4, 1, 1, kemudian tutup kurung.
Nah, matriksnya akan menjadi matriks R seperti ini. Kita sudah punya dua matriks. Matriks pertama yaitu matriks W, matriks kedua yaitu matriks R, hasil dari normalisasi. Setelah itu, kita kalikan matriks W dan matriks R, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Untuk A1, yaitu restoran daun bambu, perkaliannya yaitu 0,3 kali 0,3 ditambah 0,2 kali 1 ditambah 0,2 kali 1,7 ditambah 0,3 kali 1, maka akan didapatkan hasil 0,93. Untuk A2 kita ambil baris 2. Jadi 0,3 kali 1 ditambah 0,2 kali 0,5 ditambah 0,2 kali 1,7 ditambah 0,5 kali 1, maka akan didapatkan hasil 1,04. Nah, untuk A3, untuk Bani Resto, kita ambil yang baris 3. Langkahnya sama, yaitu 0,3 kali 0,25 ditambah 0,2 dikali 0,4 ditambah 0,2 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 1, maka akan didapatkan hasil 0,655. Nah, di sini sudah kita dapatkan nih, hasil tertingginya adalah A2, sedangkan untuk hasil terendahnya adalah A3. Maka dari hasil perhitungan, A2 memiliki nilai terbesar, maka alternatifnya yaitu A2 atau restoran Fronon yang direkomendasikan untuk dipilih sebagai restoran. Jadi yang dipilih yaitu angka terbesar dari hasil perkalian antara bobot dan normalisasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Sampai jumpa lain waktu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.